Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Kukuh Prasetyo Aji, ingin menjelaskan tentang salah satu materi 7 Tools untuk menganalisa sebab akibat dari suatu permasalahan, yaitu dengan menggunakan fishbone diagram. Fishbone diagram ini ditemukan oleh Profesor Kaori Ishikawa yang lahir di Tokyo pada tahun 1915. Kaori Ishikawa merupakan anak tertua dari Ichiro Ishikawa. Ia lulus dari Universitas Tokyo pada tahun 1939 dan meraih gelar sarjana teknik di bidang kimia terapan. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam pembuatan fishbone diagram ini. Yang pertama, menyepakati pernyataan masalah. Sepakati sebuah pernyataan masalah atau problem statement. Pernyataan masalah ini diinterpretasikan sebagai efek atau secara visual dalam fishbone seperti kepala ikan. Tuliskanlah masalah tersebut di tengah kepala ikannya. Misal yang saya ambil ini adalah kerusakan yang terjadi pada inboard dan outboard bearing. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi kategori-kategorinya. Dari garis horizontal utama, buatlah garis diagonal yang menjadi cabang. Setiap cabang mewakili sebab utama dari masalah yang ditulis. Sebab ini diinterpretasikan sebagai cause atau secara visual dalam fishbone seperti tulang ikan. Kategori sebab utama mengorganisasi sebab sedemikian rupa sehingga masuk akal dengan situasi. Misalkan, pada kasus ini saya mengambil kategori manusia, lingkungan, metode, material, dan mesin. Langkah ketiga yaitu menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Saat sebab-sebab dikemukakan, tentukan bersama-sama di mana sebab tersebut harus ditempatkan dalam fishbone diagram. Maksudnya, tentukan di bawah kategori yang mana gagasan tersebut harus ditempatkan. Misal, mengapa bahaya potensial? Penyebabnya, karyawan tidak mengikuti prosedur. Karena penyebabnya karyawan, maka diletakkan di bawah kategori man atau manusia. Sebab-sebab ini ditulis dengan garis horizontal, sehingga banyak tulang kecil yang akan keluar dari garis diagonalnya. Pertanyakan kembali mengapa sebab itu muncul, sehingga tulang bisa lebih kecil keluar dari garis horizontal. Misalnya, mengapa karyawan tersebut tidak mengikuti prosedur? Jawabannya karena tidak memakai APD. Langkah keempat, yaitu mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Setiap kategori yang sudah diisi, carilah sebab-sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan sub-sebabnya. Jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling memungkinkan. Kaji kembali sebab-sebab yang telah didaftarkan atau sebab yang tampaknya paling memungkinkan dan tanyakan, mengapa ini sebabnya? Pertanyaan mengapa akan membantu kita sampai pada sebab pokok dari permasalahan yang teridentifikasi. Tanyakan mengapa sampai saat pertanyaan itu tidak bisa dijawab lagi. Kalau sudah sampai ke situ, sebab pokok telah teridentifikasi. Langkah yang kelima atau yang terakhir, yaitu melakukan penanganan terhadap sebab-sebab yang telah kita tentukan. Setelah sebab-sebab teridentifikasi, maka lakukanlah penanganan atau perbaikan pada sebab itu. Dan kita harus menghindari parameter-parameter yang sudah kita tentukan agar tidak ada terjadi kerusakan lagi pada mesinnya. Setelah semua langkah-langkah itu telah teman-teman lakukan, maka teman-teman sudah siap untuk menganalisa suatu masalah dengan menggunakan fishbone diagram. Berikut ini saya akan menampilkan penjelasan dari salah satu masalah yang saya temukan dengan menggunakan fishbone diagram. Selamat menikmati. Oke teman-teman, kita langsung saja ke metode yang pertama, yaitu manusia. Pada manusia ini saya mengambil beberapa indikator atau sebab-sebab. Yang pertama, kurangnya pelatihan dan salah prosedur. Faktor manusia ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja akibat perilaku diri kita sendiri. Dampak kecelakaan kerja pun tidak dapat dihindari selama proses pekerjaan ini, dan dampak tersebut dapat berakibat pada diri sendiri maupun pada komponen-komponen yang sedang kita tangani. Indikasi penyebab kerusakan komponen pada faktor kesalahan seperti ini: penggunaan tools yang salah, pengukuran yang diambil tidak akurat, kurangnya pengawasan, dan perawatan tidak memiliki sertifikat kompeten dalam bidang, dan kelalaian pada saat bertugas. Baik teman-teman, kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan ini saya mengambil dua sebab, yaitu proses pembersihan batu bara, dan yang kedua adalah banyaknya batu bara yang menempel pada mesin. Pada faktor lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja mesin, yang pada kasus ini adalah cool crusher.
Lingkup lingkungan kerja di sini adalah tingkat kebersihannya. Penumpukan batu bara ini apabila dibiarkan dalam waktu yang lama, maka akan menyebabkan masuknya batu bara ke dalam bearing cool crusher. Hal ini tersebut dapat berdampak pada kondisi grease yang bercampur dengan batu bara. Bercampurnya grease dengan batu bara ini akan berdampak pada putaran bearing dan menghambat proses penghancuran batu bara. Dan yang ketiga adalah metode. Pada metode ini saya mengambil sebab perawatan mesin yang kurang optimal. Metode berhubungan erat dengan kategori manusia dan mesin. Hal ini dikarenakan metode kerja digunakan oleh manusia untuk menjalankan atau melakukan perawatan pada mesin. Perawatan pada mesin harus berkala agar kondisi bearing selalu terjaga. Selama 1 bulan harus dilakukan penambahan grease agar kebutuhan grease selalu terpenuhi. Sedangkan setiap 6 bulan harus dilakukan pergantian grease karena telah memiliki tingkat viskositas yang tidak standar lagi. Sedangkan untuk pemilihan mingguan hanya dilakukan tiap 1 minggu atau 2 minggu sekali untuk mengetahui kondisi bearing seperti pengecekan vibrasi dan temperatur. Untuk metode yang ketiga adalah material. Pada material ini saya mengambil sebab kandungan batu bara dan pelumasannya. Pada material ini terdapat indikasi jika nilai Hagroff Index atau HGI batubara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bearing. Jika cool crusher harus bekerja keras dalam proses penghancuran batubara karena semakin rendah nilai HGI, maka akan semakin sulit batubara tersebut dihancurkan. Kemudian faktor yang kedua adalah pelumasan. Kerusakan bearing juga dapat disebabkan oleh kondisi pelumasan, yaitu pemakaian pelumasan yang terlalu lama, viskositas pelumasan tidak layak, serta tidak sesuainya kuantitas pelumasan pada kontaminasi zat lain. Dan faktor yang terakhir adalah mesin. Pada faktor mesin ini saya mengambil sebab-sebab yaitu shaft seal-nya rusak, overheating, sehingga menyebabkan bercampurnya batubara dengan grease, batubara masuk ke bearing, serta vibrasi. Perpindahan pada overheating ini disebabkan karena perpindahan panas yang terjadi akibat gesekan yang sangat kuat antara benda asing dan ring hammer, menyebabkan ekstrim temperatur pada bearing. Jika bantalan bekerja pada ekstrim temperatur, maka bantalan akan hancur karena terbakar. Kemudian kerusakan shaft seal bearing ini ialah shaft seal ini adalah yang digunakan untuk menyegel suatu benda yang bergerak memutar atau radial supaya pelumasan yang ada di dalam sistem tidak bocor. Kerusakan shaft seal ini akan membuat masuknya batu bara dan bercampur dengan grease bearing. Bercampurnya grease dengan batu bara ini akan berdampak pada putaran bearing dan menghambat proses penghancuran batu bara. Kemudian pada yang terakhir adalah sebab vibrasi. Sebab terjadinya karena gesekan kontinu pada elemen bearing yang tidak terlumasi atau yang terkontaminasi oleh batu bara, sehingga mengakibatkan elemen bearing yang bergesekan mengalami overheat dan haus. Hal ini disebabkan oleh rusaknya shaft seal pada bearing, sehingga batu bara bisa masuk ke dalam bearing. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Koko Prasetyo Aji. Pada kesempatan yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan flowchart. Dalam dunia pemrograman, ada salah satu tahapan yang tidak boleh dilewatkan, yaitu pembuatan flowchart. Tujuan adanya flowchart ini agar membantu dalam proses analisa dan programmer dalam memahami alur suatu program yang akan dibuat. Dalam flowchart ada gambaran mengenai simbol-simbol yang menyatakan alur program. Flowchart atau bisa disebut juga dengan diagram alir adalah rangkaian yang berisi simbol-simbol yang menjelaskan isi dari sebuah proses alur kerja dari suatu sistem. Bagan alir ini harus dibuat untuk menjelaskan secara detail tahapan dari proses-proses yang berjalan dari suatu sistem tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam flowchart ada berbagai simbol dengan nama dan fungsi yang berbeda-beda. Jangan sampai teman-teman salah memahami karena bisa berakibat fatal sehingga flowchart yang teman-teman buat akan salah kaprah. Untuk menghindari hal tersebut, teman-teman bisa memahami beberapa simbol flowchart seperti berikut ini. Simbol yang pertama adalah terminator. Simbol ini menunjukkan awal dan akhir suatu proses. Yang kedua adalah simbol proses. Simbol ini yang menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan atau diproses oleh komputer. Yang ketiga adalah dedication. Simbol ini yang menunjukkan untuk melanjutkan proses selanjutnya tergantung dari kondisi yang ada. Simbol keempat adalah dokumen. Simbol yang menunjukkan dokumen dengan bentuk fisik
atau output yang perlu dicetak. Simbol kelima adalah multiply dokumen, simbol yang menunjukkan dokumen dalam bentuk fisik dari satu. Simbol keenam ada storage data, simbol yang menunjukkan penyimpanan data dan dari berbagai format. Simbol ketujuh adalah internal storage, simbol yang menunjukkan penyimpanan data bersifat lokal. Simbol ke-8 adalah tipe data, simbol yang menunjukkan tipe data. Simbol ke-9 adalah database, simbol yang menunjukkan penyimpanan data. Simbol ke-10 adalah input-output data, simbol yang menunjukkan proses input dan output data. Simbol ke-11 adalah display, simbol yang menunjukkan informasi yang akan ditampilkan kepada user. Simbol kedua adalah manual operation, simbol yang menunjukkan manual operation. Simbol ke-13 adalah merge, simbol yang menunjukkan pergabungan antar proses. Simbol ke-14 adalah manual input, simbol yang menunjukkan input data yang dilakukan secara manual. Yang terakhir adalah simbol konektor, simbol yang menunjukkan penghubung di chart dan halaman yang berbeda. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui berbagai macam simbol dalam pembuatan flowchart ini, maka kita langsung saja membuat contoh flowchart yang sederhana, di mana saya mengambil tema untuk perhitungan bilangan ganjil dan genap. Semoga teman-teman bisa memahami. Berikut saya berikan flowchart sederhana untuk perhitungan bilangan ganjil dan genap. Berikut contohnya. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini, pertama yaitu inputan data. Setiap data yang dimasukkan harus bilangan bulat. Yang kedua, setelah data input masuk, bagi bilangan bulat tersebut dengan angka 2. Yang ketiga, apabila sisa dari hasil pembagian adalah angka 0, maka dapat diambil kesimpulan bilangan itu adalah bilangan genap. Sebaliknya, jika hasil dari pembagian nilainya bukan 0, maka dapat diambil kesimpulan bila bilangan tersebut adalah ganjil dan selesai. Untuk contoh flowchart yang lain, kalian bisa mencobanya sendiri. Untuk setiap kasus pastinya akan berbeda alur diagram flowchartnya. Nah teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai cara membuat flowchart yang sederhana yang saya buat. Banyak-banyaklah untuk mencoba agar flowchart yang Anda buat bisa benar, karena ini tergantung dari kekuatan analisis yang dimiliki. Semakin sering melakukan analisis, maka semakin mahir pula dalam pembuatan flowchartnya. Saya Danang Kuku Prasetyo Aji. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.